Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gizalia Pranesti dari absen 16. Saya Maulidina Zara, absen 20. Dan di sini kita akan mempresentasikan tentang pengertian algoritma greedy. Jadi pengertian algoritma greedy adalah metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimal yang diselesaikan secara bertahap atau step by step, dengan harapan hasil yang didapatkan merupakan hasil terbaik yang dapat diperoleh. Algoritma greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan pada persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan secara dengan harapan bahwa setiap langkah akan membawa ke arah yang lebih dekat ke solusi akhir yang optimal. Algoritma greedy sering digunakan dalam berbagai masalah optimasi dan pengambilan keputusan di bidang komputer, matematika, dan ilmu lainnya. Dalam penerapannya, algoritma greedy seringkali memerlukan suatu strategi atau aturan dalam menentukan pilihan yang optimal pada setiap langkahnya. Strategi ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan. B1. Prinsip algoritma greedy adalah dasar dari algoritma greedy. Prinsip ini menyatakan bahwa pada setiap langkah, algoritma greedy akan memilih pilihan yang terbaik dari segi lokal tanpa mempertimbangkan solusi global secara keseluruhan. Artinya, algoritma greedy akan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik pada saat itu tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Prinsip ini berlaku untuk hampir semua kasus penggunaan algoritma greedy, seperti memilih koin-koin untuk memberikan kembalian atau memilih rute terpendek pada grafik. Kemudian yang kedua ada optimal substruktur. Prinsip optimal substruktur adalah prinsip yang menyatakan bahwa solusi optimal untuk sebuah masalah dapat dicapai melalui kombinasi solusi optimal untuk submasalah yang lebih kecil. Dalam konteks algoritma greedy, prinsip ini sering digunakan untuk mempercepat proses pencarian solusi optimal dengan mengurangi jumlah opsi yang perlu dievaluasi. Dengan mengikuti prinsip optimal substruktur, algoritma greedy dapat mempercepat proses pencarian solusi dan menghindari evaluasi opsi yang tidak relevan. Kemudian, proses greedy. Proses greedy adalah proses yang dilakukan oleh algoritma greedy untuk memilih opsi terbaik pada setiap langkah. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dihadapi, tetapi prinsipnya adalah sama. Algoritma greedy akan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia pada setiap langkah dan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik pada saat itu. Setelah opsi terbaik dipilih, algoritma greedy akan memperbarui solusi sebelum langkah ke langkah berikutnya. Yang keempat ada analisis kebenaran algoritma greedy, yaitu algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Oleh karena itu, sebelum menggunakan algoritma greedy pada suatu masalah, diperlukan analisis yang cepat, cermat untuk menentukan apakah algoritma ini benar-benar cocok untuk digunakan pada masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pengecekan apakah masalah memiliki greedy cost, properti, dan optimal substruktur, serta apakah algoritma greedy dapat menghasilkan solusi yang benar dalam semua kasus. B2. Elemen algoritma greedy. Dalam konteks algoritma greedy, terdapat beberapa konsep penting yang berkaitan dengan himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektif adalah sebagai berikut. 1. Himpunan kandidat, kandidat set. Himpunan kandidat adalah kumpulan elemen atau tindakan yang tersedia untuk dipertimbangkan pada setiap langkah algoritma greedy. Himpunan ini mencakup semua pilihan yang dapat dipilih. Yang kedua ada himpunan solution set. Himpunan solusi adalah kumpulan elemen yang telah dipilih secara eksekutif algoritma greedy. Himpunan ini berkembang secara bertahan saat algoritma berjalan.
ketiga, fungsi solusi, solution function. Fungsi solusi adalah fungsi yang digunakan untuk menggambarkan solusi atau parsial atau solusi sementara yang sedang dibangun oleh algoritma. Fungsi ini dapat mencakup elemen-elemen yang telah dipilih dari himpunan kandidat. Yang keempat ada fungsi seleksi atau selection foundation. Fungsi selection atau fungsi yang digunakan untuk memiliki elemen atau tindakan berikutnya dari himpunan kandidat berdasarkan kriteria serakah yang telah ditetapkan. Fungsi ini menentukan elemen mana yang akan masuk ke dalam solusi parsial. Yang kelima, fungsi kelayakan. Feasibility function. Fungsi kelayakan adalah fungsi yang menilai apakah solusi parsial yang sedang dibangun memenuhi persyaratan atau kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini memastikan bahwa elemen-elemen yang dipilih tidak melanggar batasan atau syarat tertentu. Dan yang terakhir ada fungsi objektif function. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan untuk mengukur nilai atau kualitas dari solusi yang dihasilkan. Fungsi ini berperan dalam mengevaluasi sejauh mana solusi yang telah dibangun memenuhi tujuan optimasi atau kriteria yang diinginkan. Fungsi objektif dapat menghasilkan skor atau nilai yang harus dioptimalkan. B3. Ruang lingkup algoritma greedy. Berikut beberapa contoh ruang lingkup permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma greedy. 1. Algoritma pencarian jalur terpendek. Dalam graf algoritma, Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua simpul. Algoritma ini secara berulang kali memilih simpul yang memiliki jarak terpendek dari simpul awal hingga saat ini. Yang kedua ada algoritma pemrograman dinamis. Dalam pemasalah kapsak Anda memiliki sejumlah item dengan berat dan nilai tertentu. Tujuannya adalah memilih item-item tersebut agar total nilainya maksimal dan total beratnya tidak melebihi kapasitas tertentu. Algoritma greedy dapat digunakan jika item-item memiliki rasio nilai-nilai yang tinggi. Yang ketiga, algoritma pengaturan jadwal. Dalam masalah pengaturan jadwal, Anda memiliki sejumlah tugas dengan waktu mulai dan waktu selesai yang berbeda. Tujuannya adalah menentukan urutan pelaksanaan tugas-tugas tersebut agar jumlah tugas yang dapat diselesaikan maksimal. Algoritma greedy seperti Solve S, Job, Field, SJF dapat digunakan untuk kasus ini. Dan yang keempat ada algoritma Huffman coding atau kompresi data. Dalam kompresi data, algoritma Huffman coding digunakan untuk mengurangi ukuran data dengan memberikan kode biner yang lebih cepat untuk simbol-simbol yang sering muncul dalam data. Yang kelima, algoritma pemilihan mata kuliah atau course scheduling. Dalam perencanaan jadwal kuliah, algoritma greedy dapat digunakan untuk memilih mata kuliah yang tidak saling bentrok dalam jadwal sehingga mahasiswa dapat mengambil sebanyak mungkin mata kuliah. Yang keenam ada algoritma minimum spanning tree atau prim dan kruskal. Dalam masalah konstruksi pohon lintasan minimum pada graf tertimbang. Algoritma greedy seperti prim dan kruskal digunakan untuk menghubungkan semua simpul dengan jumlah bobot minimum. Yang ketujuh, algoritma penjadwalan pekerjaan atau job scheduling. Dalam konteks penjadwalan pekerjaan atau mesin, algoritma greedy dapat digunakan untuk menentukan urutan pekerjaan yang optimal untuk penggunaan daya yang efisien. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah ada algoritma penyelesaian traveling salesman atau traveling salesman problem. Dalam masalah ini, seseorang salesman harus mengunjungi sejumlah kota dan kembali ke kota awal dengan jarak total yang minimal. Algoritma greedy seperti Nearest, Netgrowth dan dapat digunakan sebagai pendekatan awal. Secara umum, ada beberapa langkah untuk yang dapat diikuti ketika merancang algoritma greedy. Yang pertama ada mendefinisikan solusi optimal. Langkah pertama adalah mendefinisikan secara jelas apa yang dianggap sebagai solusi optimal dalam konteks masalah yang sedang diselesaikan.
Anda harus tahu apa yang ingin dicapai dengan algoritma tersebut. Yang kedua, pilih kandidat. Identifikasi sekumpulan kandidat atau pilihan yang dapat diambil pada setiap langkah algoritma. Ini bisa menjadi objek tugas atau elemen lain yang relevan dalam masalah. Yang ketiga ada ketetapan kriteria greedy. Tetapkan suatu kriteria atau aturan untuk menilai setiap kandidat yang tersedia pada langkah tertentu. Kriteria ini harus mendukung tujuan optimal yang telah ditentukan. Yang keempat, pilih kandidat terbaik. Pilih kandidat yang paling sesuai dengan kriteria greedy pada langkah tersebut. Ini adalah langkah-langkah serakah di mana Anda memilih pilihan terbaik yang tersedia saat itu. Yang kelima ada evaluasi konsekuensi. Pertimbangan konsekuensi dari pemilihan kandidat pada langkah sebelumnya. Ini bisa berarti memeriksa bagaimana pemilihan tersebut mempengaruhi solusi keseluruhan, atau apakah pemilihan tersebut masih mematuhi batasan atau kendala yang ada. Yang keenam, iterasi. Ulangi langkah 3 hingga 5 sampai Anda mencapai solusi yang dianggap optimal atau tidak dapat melakukan pemilihan lebih lanjut. Yang ketujuh ada verifikasi solusi. Setelah algoritma selesai, periksa apakah solusi yang dihasilkan memenuhi kriteria optimal yang telah ditentukan. Ada kemungkinan bahwa algoritma greedy menghasilkan solusi yang suboptimal, jadi verifikasi diperlukan. Yang kedelapan, optimal tambahan atau opsional. Dalam beberapa kasus, Anda dapat menggabungkan algoritma greedy dengan langkah-langkah pertambahan untuk meningkatkan solusi. Ini sering disebut sebagai post processing atau step based refinement. Algoritma greedy cenderung menghasilkan solusi lokal terbaik pada setiap langkah, tetapi tidak selalu menghasilkan solusi global yang optimal. Oleh karena itu, pemilihan kriteria greedy yang bijak sangat penting. Dalam beberapa kasus, terkadang perlu menggabungkan algoritma greedy dengan teknik atau pendekatan lainnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.